Halo semuanya, balik lagi bareng saya Dery Rijani. Apabila kita memiliki sebuah bisnis, pastilah kita menginginkan agar bisnis kita bisa sustainable atau keberlanjutan. Namun, sebagian besar di dunia ini didominasi oleh pemikiran jangka pendek, pandangan mengenai banyak masalah yang dihadapi manusia sekarang, serta membiarkan individu atau kelompok melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya di masa mendatang, merupakan fakta yang menyedihkan. Kata keberlanjutan memiliki arti kata hijau yang melekat padanya. Kata keberlanjutan sendiri menggambarkan atau memberikan arti sebuah proses tindakan keberlanjutan jangka panjang, menyebabkan atau membiarkan sesuatu berlanjut dalam jangka waktu tertentu, dan sebuah proses tindakan yang membuat sesuatu tetap berjalan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan dalam konteks bisnis keberlanjutan atau sustainability melibatkan proses dan tindakan yang menjaga perusahaan dari waktu ke waktu. Masing-masing dari aspek ini memiliki bahasa, kebiasaan dan kebudayaannya masing-masing, sehingga berdiri dalam porsi lingkungan yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan, yaitu pembuangan limbah dan perpanjangan sumber daya yang ada. Singkatnya, inti sustainability terdiri dari eliminasi limbah dan perluasan sumber daya. Dari sudut pandang bisnis, sustainability adalah tentang bagaimana mengurangi biaya sekarang maupun biaya yang mungkin timbul di masa mendatang dalam bentuk apapun, sehingga dapat memfasilitasi profitabilitas, daya saing, dan umur bisnis. Pada tahun 1994, konsultan bisnis asal Inggris John Elkington mengkondensasi area ini menjadi 3 kategori yang menyebut mereka sebagai triple bottom line, yaitu people, planet, dan profit. Singkat kata, ketiganya merupakan pilar yang mengukur nilai kesuksesan suatu perusahaan dengan 3 kriteria, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara garis besar, bagaimana sebuah perusahaan dapat keberlanjutan tidak hanya mengenai hijaunya lingkungan. Memang benar bahwa lingkungan tetap harus menjadi perhatian utama karena setiap bisnis dan kehidupan membutuhkan sumber daya yang berasal dari lingkungan. Untuk memahami sedikit tentang bisnis sustainable, yuk tanpa berlama-lama lagi bersama saya, mari kita bahas bareng-bareng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dery Rijani di channel Dery Rijani. Saya akan menjelaskan beberapa materi bisnis sustainable dan sekaligus memenuhi tugas dari dosen saya. Bisnis sustainable, manajemen kewirausahaan. Ada 5 bisnis sustainable. Di dalamnya adalah human resource, pembelian, environmental affairs, marketing public relations, accounting and finance. Chapter 9, Human Resource, bagaimana mendukung proses perubahan dan meningkatkan komitmen karyawan. Banyak organisasi membuat kesalahan implementasi yang tidak diperlukan. Yang pertama, spray and pray training. The big black hole arose by any other name. If you don't know where you're going, unrequited expectation. Mengidentifikasi 5 mekanisme utama yang mempengaruhi budaya. Pertama, apa yang diperhatikan, diukur, dan dihargai oleh para pemimpin. Bagaimana para pemimpin bereaksi terhadap masalah yang penting atau darurat. Apa yang menjadi role model pemimpin. Kriteria untuk mengalokasikan hadiah dan status. Kriteria untuk memilih, merekrut, mempromosikan, dan memecat. Strategi yang bisa digunakan. Introduce the concept to top executive. Council on the implementation. Elegant human resource system. Model appropriate behavior. Measure the benefit. Memperkenalkan konsep ini ke eksekutif puncak. Jika manajer puncak belum berpengalaman dalam hal sustain, nilai waktu yang tepat dan kemudian ditemukan cara terbaik untuk memperkenalkan topik tersebut.
Perkenalkan konsep ini kepada eksekutif puncak karena Departemen SDM sering memasukkan fungsi pengembangan organisasi dan dapat memfasilitasi sesi strategis dan operasional dengan manajemen puncak. Profesional SDM sering kali berada dalam posisi yang baik untuk memperkenalkan tren baru kepada manajemen senior dengan cara memberikan artikel-artikel dan yang berisi keberlanjutan yang sedang tren atau menunggang manajemen untuk mengeksplorasi secara global. Konsultasikan implementasinya, membantu meletakkan rencana yang memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi. Banyak kesalahan yang dilakukan organisasi dalam mengimplementasikan sustain bisa diprediksi mengubah kesalahan manajemen. Ini tidak mengherankan mengingat sebagian besar orang menerapkan sustain tidak memiliki pelatihan manajemen perubahan. Profesional SDM dapat menjadi mitra penting dalam menyusun rencana implementasi yang berhasil agar sesuai dengan kekhususannya keadaan organisasi. Mereka memahami pentingnya keterlibatan ini. Menyelaraskan sistem sumber daya manusia. Sistem SDM memiliki pengaruh kuat pada perilaku karyawan. Jadi penting untuk memastikan bahwa sistem Anda mendukung perilaku yang Anda inginkan. Cara menyelesaikan sistem sumber daya. Pertama, orientasi, seleksi dan deskripsi pekerjaan, latihan, komentar dan hadiah, program pengurangan transportasi, investasi, dan dana pensiun. Model perilaku yang tepat. Tentu saja, SDM harus memodelkan perilaku keberlanjutan dengan menerapkan saran di setiap bagian layanan dan operasi kantor. Anda juga harus mengatur tempo untuk pekerjaan atau kehidupan keseimbangan. Departemen SDM juga ditempatkan dengan baik untuk mengatur dan berpartisipasi dalam masyarakat. Mengukur manfaat. Ukur manfaat, pelajari bagaimana semua bagian bisnis mempengaruhi kesehatan manusia, kepuasan karyawan, dan produktivitas. Tahukah Anda bahwa produk pembersih hijau dapat mengurangi ketidakhadiran yang terkait dengan asma dan sensitivitas terkait paru dan kulit lainnya? Tahukah Anda bahwa pencahayaan alami dan praktik bangunan hijau lainnya dapat meningkatkan produktivitas? Daftar berikut ini akan membantu Anda melihat peluang. Ukur produktivitas sebelum dan sesudah merombak di mana teknik bangunan hijau digunakan. Melacak ketidakhadiran sebelum dan sesudah staf kebersihan beralih ke produk pembersih ramah lingkungan. Hitung baik biaya tenaga kerja dan biaya medis yang dihindari. Tanyakan kepada pelamar pekerjaan apakah mereka memahami inisiatif keberlanjutan Anda dan lihat berapa banyak yang mengatakan mereka mendekati Anda karena komitmen Anda terhadapnya. Lacak presentasi dari waktu ke waktu untuk menunjukkan kepada manajemen puncak garis tren. Bandingkan tingkat retensi Anda dengan organisasi serupa yang belum mengadopsi keberlanjutan. Hitung penghematan biaya dengan memperhitungkan biaya iklan untuk penyaringan, perekrutan, dan pelatihan karyawan baru. Oke, lanjut ke chapter 10, pembelian. Cara menentukan apa yang dibeli dan cara bekerja dengan pemasok. Selama dekade berakhir, pembelian telah berubah dan dari fungsi administrasi menjadi yang strategis. Tidak lagi cukup untuk mendapatkan produk tepat waktu dan semurah mungkin harga. Sekarang pembelian telah menjadi bagian integral dari pengelolaan limbah, melindungi klaim produk dan mengelola seluruh rantai pasokan. Pembuatan tepat waktu membutuhkan lebih banyak keintiman hubungan dengan sejumlah kecil pemasok. Persyaratan pelanggan mengemudi perlu tahu apa yang ada dalam produk. Harapan publik dan pemegang saham mendorong pembeli untuk menyelidiki praktik pemburuan dan hak asasi manusia dari vendor mereka. Jadi pembelian hari ini kunci efisiensi, daya saing, dan citra. Bab ini mengeksplorasi bagaimana driver ini berhubungan untuk keberlanjutan secara lebih mendalam. Strategi yang bisa Anda gunakan. Praktik pembelian, sistem kebijakan, dan prosedur yang mendukung keberlanjutan. Dan proyek pembelian, tugas khusus
ada ad hoc yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Praktik pembelian. Praktik pembelian mencakup kebijakan, prosedur, dan sistem yang mendukung atau mendorong pilihan keberlanjutan. Bagian ini membahas beberapa yang paling umum praktik. Mengadopsi kebijakan pembelian yang berkelanjutan atau lebih disukai lingkungan, IPP. Cantumkan IPP atau pilihan keberlanjutan ke dalam sistem online. Tanamkan bahasa keberlanjutan ke dalam RFP dan kontrak. Gunakan kontrak layanan untuk menyelaraskan kepentingan vendor Anda dengan minat Anda. Menerapkan sistem manajemen lingkungan rantai pasokan, daya beli hijau, buat insentif dan daftar periksa untuk membuat pilihan yang lebih berkelanjutan. Kesimpulannya, kami telah menjelaskan dalam bab ini bahwa pembelian adalah kunci tidak hanya untuk daya saing tetapi juga dampak lingkungan dan sosial Anda. Sebagai akibat wajar dan efek kupu-kupu bergelombang uang di sekitar AS dan Anda dapat membantu badai di tempat lain. Mengubah pembelian kebijakan dan prosedur akan sangat membantu meningkatkan keberlanjutan Anda beroperasi. Kami juga memberikan contoh jenis terkait keberlanjutan individu proyek yang mungkin Anda bisa mulai. Bagian SCORE atau SCORE Overleaf berisi ide untuk apapun yang Anda bisa lakukan selanjutnya. Lanjut ke chapter 11. Environmental. Urusan lingkungan, bagaimana mendukung langkah di luar kepatuhan dan efisiensi lingkungan menuju keberlanjutan. Substitusi kimia. Setelah Anda memiliki inventaris bahan kimia terbaru, Anda dapat mengevaluasi produk untuk penggantian. Seringkali ini hanya masalah meminta vendor tentang opsi yang kurang beracun. Di banyak bidang sudah ada lini produk hijau. Dalam kasus lain, Anda mungkin perlu mengamankan layanan ahli kimia hijau untuk menyelidiki opsi. Misalnya, pelabuhan Portland di Oregon ingin beralih ke produk pembersih yang lebih hijau. Vendor mereka yang sudah ada tidak memiliki lini produk pembersih hijau pada saat ini. Tetapi alih-alih mencari perusahaan pembersih yang berbeda, Port menggunakan pengaruhnya untuk membuat vendor menyelidiki berbagai bahan kimia yang lebih aman. Kimia hijau. Kimia hijau adalah bidang yang mencari cara paling jinak untuk membuat produk kimia. Ini mempertimbangkan toksisitas produk sampingan serta produk dan efisiensi proses. Teknik ini dapat membantu jika Anda perlu meneliti metode produksi alternatif, misalnya BHC. Di Bishop, Texas, menerapkan prinsip kimia hijau untuk pembuatan ibuprofen, obat penghilang rasa sakit yang umum. Proses stoikiometrik lama mengambil 6 langkah dan kira-kira 60% dari apa yang diciptakan adalah produk sampingan, bukan ibuprofen. Mereka beralih ke proses menggunakan katalis yang dapat diperoleh kembali dan digunakan kembali setelah reaksi kimia. Proses kimia hijau ini hanya mengambil 3 langkah versus 6 dan 99% dari apa yang diciptakan adalah produk. 80% 2 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Katalis yang diperoleh kembali yang dapat digunakan lagi untuk membuat lebih banyak ibuprofen atau produk sampingnya. Asam asetat, bahan utama dalam cuka. Oke, chapter ke-12. Marketing atau public relation. Apakah dan bagaimana mempromosikan upaya keberlanjutan Anda? Apakah ada yang namanya pemasaran hijau atau keberlanjutan? Bagi sebagian besar orang, masalah lingkungan merupakan kebutuhan sekunder mereka. Masalah yang dihadapi oleh konsep pemasaran hijau adalah bahwa sangat sulit untuk menargetkan segmen pasar tersebut. Akan lebih baik berpikir tentang keberlanjutan sebagai bagian dari pesan pemasaran dan hubungan masyarakat, bukan cara yang berbeda untuk mendekati dunia. Akankah Anda atau kapan Anda go public dengan upaya keberlanjutan Anda?
Sulit untuk memutuskan apakah Anda harus mempromosikan upaya keberlanjutan. Banyak organisasi menyimpannya untuk waktu yang lama sampai mereka memiliki hasil laporan yang signifikan. Jika organisasi telah mencap dirinya sebagai pilihan lingkungan, maka dapat mengambil risiko mengasingkan orang-orang yang dianggap pencemar lingkungan. Apakah Anda memasang label hijau atau keberlanjutan pada satu produk atau ke semua produk? Jika memutuskan untuk mempromosikan upaya dan fitur keberlanjutan produk, maka harus melakukannya. Putuskan apakah ini berlaku untuk semua produk Anda atau hanya sebagian saja. Bagaimana Anda membingkai pesan? Anda dapat menjual produk hijau ke basic brown. Anda hanya perlu menemukan kait yang tepat. Untuk sebagian besar populasi, Anda harus menjaga pesan tetap sederhana. Gunakan kredibilitas orang lain untuk menjamin produk Anda jika memungkinkan. Jadikan fitur hijau sebagai prioritas sekunder untuk keuntungan pribadi. Strategi yang bisa Anda gunakan mencakup 3 langkah. Permintaan komitmen, dorongan atau peringkat untuk menindaklanjuti komitmen, dan memperkuat norma sosial baru. Beberapa wawasan yang terkait dengan pemasaran sosial meliputi menjelaskan kehilangan orang lain sekarang lebih efektif daripada memberitahu mereka apa yang mereka miliki, dapat memperoleh keuntungan dengan mengubah perilaku. Membuat komitmen kecil menambahkan kemungkinan bahwa seseorang akan membuat perubahan besar dalam perilaku mereka. Pengakuan publik dapat menjadi bumerang sebagaimana cara untuk memotivasi perubahan organisasi. Mencari komitmen dalam kelompok yang kohesif meningkatkan kemungkinan tidak lanjut. Jika Anda berjanji pada teman-teman Anda untuk melakukan sesuatu, Anda cenderung melakukannya. Melibatkan orang dalam penilaian membuatnya lebih mungkin mengikuti mereka melalui tindakan yang direkomendasikan. Kesimpulannya adalah orang-orang pemasaran dan hubungan masyarakat memiliki keterampilan penting untuk mendukung keberlanjutan inisiatif. Mereka dapat menggunakan pemahaman mereka tentang pasar dan mengaku kepentingan mereka untuk membingkai pesan organisasi mereka secara efektif. Tenaga pemasaran adalah kunci untuk menciptakan peningkatan permintaan untuk produk yang lebih keberlanjutan. Orang humas dapat membantu suatu organisasi gunakan keberlanjutan untuk meningkatkan citranya. Pelajari semua yang Anda bisa tentang keberlanjutan dan kemudian bantu organisasi Anda memahami cara terbaik untuk mengkomunikasikan komitmen mereka kepadanya. Chapter 13, Accounting dan Finance. Bagaimana menjelaskan dampak lingkungan dan sosial? Berikut hal-hal yang mesti diketahui dalam konsep akuntansi dan keuangan sustainability. Tidak ada cara yang diterima untuk mengukur kinerja sosial dan lingkungan. Ada sejumlah orang dan kelompok yang bekerja untuk mengukur kinerja sosial dan lingkungan. Namun, itu mungkin beberapa dekade sampai terjadi standarisasi. Sementara itu, analisis keuangan harus merintis jalan mereka sendiri. Metode akuntansi tradisional salah menangani aset alam tampaknya sulit dipercaya bagi mereka yang berada di luar lapangan. Tetapi para ekonom sering menilai aset alam dan sistem alam pada nol. Jika manusia mengolah air limbah, ada dampak ekonomi pada PDB. Tetapi jika alam melakukannya, tidak ada yang terjadi pada buku besar. Alat keputusan keuangan saat ini tidak dapat dengan mudah memperhitungkan risiko atau manfaat tidak berwujud. Alat keuangan umum termasuk periode pengambilan, tingkat pengambilan internal, dan nilai sekarang bersih hanya memperhitungkan efek keuangan langsung. Mereka tidak memperhitungkan masalah seperti penghindaran risiko atau manfaat tidak berwujud. Potongan harga meremehkan kebutuhan generasi, masa depan, dan dampak jangka panjang. Untuk menangani dampak waktu terhadap nilai uang, tingkat diskonto biasanya diperhitungkan dalam analisis keuangan. Namun, ini tidak masuk akal jika menyangkut aset alam. Menafsirkan keberlanjutan, kita membutuhkan metode yang memberikan simetri antara generasi sekarang dan masa depan sambil juga mengakui nilai intrinsik dari aset lingkungan.
Strategi yang dapat digunakan salah satunya yaitu mengembangkan kerangka kerja metrik dan melaporkan hasil. Anda memerlukan sistem untuk mengumpulkan dan melaporkan metrik kinerja keberlanjutan yang sesuai. Menentukan apa yang lebih baik, Anda akan memerlukan metode untuk membantu Anda memahami dari perspektif holistik opsi nama yang lebih berkelanjutan. Mengembangkan alat keputusan untuk membantu Anda mengelola pertukaran yang tidak terhindarkan. Jenis kerangka kerja dari akuntansi dan keuangan sustainability. The natural step. Langkah alami didasarkan pada ilmu-ilmu fisika dan melakukan pekerjaan yang baik untuk mengembangkan kelestarian lingkungan dengan hanya mengangguk cepat ke arah karena sosial ekonomi. 4 prinsipnya atau kondisi sistem dapat memberikan cara yang berguna untuk mengatur aktivitas Anda dan juga menyiaratkan target akhir untuk mentrik Anda karena kerangka kerja diciptakan oleh para ilmuwan. Garis bawah 3 atau 3S. Banyak perusahaan telah berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan atau apa yang sering disebut triple bottom line. Kesimpulan dari bab 13 adalah dari semua bidang fungsional yang berbeda, bidang keuangan dan akuntansi mungkin yang paling tidak berkembang dalam hal memasukkan keberlanjutannya ke dalam praktik mereka dengan setidaknya mengidentifikasi masalah dengan praktik tradisional. Kami berharap telah merangsang pemikiran kreatif yang akan diperlukan untuk menyelesaikannya. Ada alat bantu yang dikembangkan untuk mengukur, melacak, dan melaporkan kinerja keberlanjutan. Tetapi bidang ini masih dalam tahap awal. Saat Anda memilih metrik, pastikan untuk memasukkan target yang sepenuhnya berkeberlanjutan. Untuk mengklarifikasi apa arti konsep keberlanjutan yang abstrak bagi organisasi Anda dan dapat memacu pemikiran out of the box. Oke, itu dia tadi presentasi tentang materi bisnis sustainable dari Muhammad Berry Wijani. Sekian dan terima kasih.